Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan kembali dengan bertafakuh di dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi majelis kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, dan tentu saja akan membuahkan amalan yang akan berguna bagi kita di akhirat nanti insyaallah taala. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan muqaddimah sebagai pendahuluan untuk kita memahami kitab ini, isinya secara umum, pembahasan yang terkandung di dalamnya, dan sedikit kita singgung terkait dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dari kejahilan tentang masalah tauhid dan maraknya terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Dan itulah intisari agama Islam, pembahasan dan penjelasan tentang masalah tauhid. Nah, oleh karena itu insyaallah taala kita akan mulai membaca kitab ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan kepada kita kekuatan ilmu, pemahaman, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi memulai pembahasannya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Beliau memulai tulisannya dengan basmalah karena 4 perkara. Yang pertama, iqtidaan bi kitabillahi azza wajal, karena mengikuti dan mencontoh kitabullah Al-Quranul Karim. Karena kalau kita lihat seluruh surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim,
kecuali satu surat saja, yaitu surat At-Taubah. Tidak dimulai dengan basmalah, tapi selainnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat di dalam Al-Quran, yaitu terletak di surat An-Naml, kisah tentang Nabi Sulaiman yang mengirim suratnya kepada Malakatus Saba, ratunya negeri Saba, yang konon katanya namanya adalah Ratu Bilqis. Nah, dituliskan di situ, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman dan padanya tertulis bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Adapun apa yang termuat di mushaf Al-Quran yang dia menjadi pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, yang mana dimulai surat itu dengannya, maka yang benar bahwa itu bukanlah ayat di dalam Quran. Dia hanya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ya, termasuk di dalamnya juga dibahas oleh para ulama, apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah bahagian ayat di surat Al-Fatihah ataukah bukan. Ya, masyhur dari ikhtilaf para ulama terkait masalah tersebut. Nah, kemudian juga memulai dengan basmalah iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Nabi. Ini perkara yang kedua. Memulai basmalah dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat menyurat beliau. Seperti tatkala Nabi mengirim suratnya kepada Raja Hirakl, atau disebut oleh orang pada hari ini dengan Raja Heraklius. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, surat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila Hirakl azimir Rum. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad kepada Heraklius, rajanya atau pembesarnya negeri Romawi. Jadi tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam Sulhul Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang sangat terkenal itu, juga Rasulullah memerintahkan kepada juru tulisnya ketika itu, yang pada saat itu juru tulis Nabi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi perintahkan untuk menulis Ali bin Abi Thalib Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka ini menunjukkan bahwa memulai tulisan dengan basmalah ini merupakan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis, walaupun ada perbincangan di kalangan para ulama tentang keabsahannya, di mana dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi ar-rahmanirrahim fahuwa aktar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkaranya menjadi terputus. Ini menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ucapan yang penuh berkah. Bayangkan ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan, maka dengannya kita meminta pertolongan kepada Allah, supaya Allah mudahkan urusan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan urusan kita dan tidak ada kendala-kendala yang berarti. Ya. Kemudian juga perkara yang ketiga, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena ini merupakan amalan seluruh musannifin, seluruh para pengarang buku, khususnya tentu saja dalam buku agama. Maka mereka selalu menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu sudah menjadi ijma' di kalangan para ulama. Nah, dan juga perkara yang keempat, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan bismillah, karena untuk mengharapkan berkah dengan nama Allah.
mengharapkan berkah dengan nama Allah, dan juga dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata para ulama, huruf ba pada kata bismillah lil isti'anah. Bismillah kalau secara letterlet artinya dengan nama Allah. Tapi dalam bahasa Arab huruf ba di situ menunjukkan makna isti'anah, meminta pertolongan. Sehingga maknanya bukan sekedar dengan nama Allah, tapi dengan meminta pertolongan dengan nama Allah. Jadi bismillah itu kita minta pertolongan. Minta pertolongan untuk apa? Untuk mengerjakan perkara yang mau kita kerjakan. Entah itu ketika mau membaca, entah ketika kita mau menulis, entah ketika kita mau beramal, apa saja, tatkala kita memulai Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah dengan nama Allah. Di situ kata ismillah, kata para ulama ahli bahasa, mufrad, kata tunggal disandarkan kepada isim ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kaidah bahasa memberikan mana keumuman kepada yang disandarkan itu. Dengan nama Allah satu, tidak, tapi tatkala dia disandarkan kepada Allah, maka memberikan keumuman semua nama-nama Allah. Dan Allah mempunyai banyak nama, ya kan? Tidak terbatas. Adapun hadis yang mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman, Allah memiliki 99 nama, mi'ah illa wahida, 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya masuk surga. Ini penyebutan apa yang kita ketahui. Tapi bukan artinya nama Allah hanya terbatas 99. Tidak. Nama Allah itu sangat banyak. Karena kita tidak boleh membatasi pujian kepada Allah. La uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsi. Aku tidak bisa membatasi pujian kepadamu ya Allah. Engkau sebagaimana yang telah dipujikan terhadap diri engkau sendiri. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Nah, maka ketika kita menyebut bismillah, kita minta pertolongan bukan hanya sekedar dengan nama Allah, tapi dengan semua nama-nama Allah. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya kalimat ini. Iya. Kemudian lafdzul jalalah Allah. Apa makna Allah? Kata para ulama, Allah maknanya ma'bud mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Al-ma'bud mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang disembah, kita sembah dia karena cinta, pengagungan dan pemuliaan kepadanya. Itu makna Allah. Apa? Al-ma'budu haqqan, zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Kita sembah karena apa? Karena rasa cinta kita kepadanya, pengagungan dan pemuliaan kita kepadanya. Itu Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini sifat Allah. Dan juga bagian dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sama diambil dari satu kata, yaitu kata Ar-Rahmah, rahmat. Ar-Rahman, Allah yang maha perahmat. Ar-Rahim juga sama, Allah yang maha perahmat. Tapi apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Bedanya kata para ulama, kalau Ar-Rahman ini rahmat Allah yang luas mencakup segala sesuatu. Semua makhluk Allah rahmati. Mukminnya kah ataukah kafirnya? Ya. Orang kafir juga dirahmati oleh Allah dengan rahmatnya yang umum, luas. Seandainya orang kafir tidak dirahmati oleh Allah, tidak mungkin mereka bisa hidup di dunia ini. Ya kan? Karena sebab rahmat Allah, mereka bisa hidup di dunia ini. Berarti Allah rahmati juga mereka, tapi dengan rahmat yang luas. Ya.
Sementara Ar-Rahim ini rahmat Allah yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya dikatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman dengan rahmat yang khusus. Ya, dengan rahmat yang khusus. Nah itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian dari sisi lain, Ar-Rahman ini nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan dirinya bernama dengan nama itu. Makhluk tidak boleh bernama dengan nama Ar-Rahman. Ya, boleh hanya memperhambakan diri kepada Ar-Rahman. Makanya dipanggil Abdurrahman, boleh. Tapi kalau bernama Rahman, tidak boleh. Sama kalau ada orang bernama Abdurrahman, panggil dia Abdurrahman, jangan panggil Rahman. Keliru. Sebab Rahman itu nama khusus milik Allah. Tidak boleh dipanggil dengan misalnya Pak Rahman, tidak boleh. Tapi apa? Abdurrahman. Karena Rahman itu nama khusus milik Allah. Jadi Allah punya nama-nama khusus yang tidak boleh makhluk bernama dengannya. Sama dengan As-Somad. Ya, kalau orang mau bernama boleh dengan Abdus Somad. Tidak boleh dipanggil dengan Somad. Tidak boleh. Kenapa? Nama khusus milik Allah. Makanya tidak boleh kalau orang bilang siapa? Ustadz Somad misalnya. Tidak boleh. Tapi harus Abdus Somad. Nah, karena As-Somad nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Juga Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini nama makhluk boleh bernama dengannya. Ya, makanya Nabi SAW disifatkan sebagai Rahimah. Ya, Rasulullah itu disifatkan sebagai orang yang sangat sayang kepada umatnya dengan rahmat yang rahim. Ya, nah itu menunjukkan boleh makhluk bernama dengan Rahim. Sementara Rahman tidak boleh. Rahman tidak boleh. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini kalimat yang ada sesuatu yang dimahdzuf padanya. Ya, sebab kalimatnya kalau sekedar Bismillahirrahmanirrahim saja belum sempurna. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belum sempurna kan? Apa setelahnya? Ya, ini menuntut pekerjaan yang datang setelahnya. Ya. Sama kalau misalnya di dalam bahasa Arab kita mengatakan dengan pena ini. Dengan pena ini. Kalimat sempurna ini belum kan? Dengan pena ini ngapain dengan pena itu kamu? Orang masih bertanya-tanya, kenapa dengan pena? Dengan pena ini, walaupun dia sifatkan dengan pena yang mahal ini, yang saya beli di toko ini, yang saya bersusah payah untuk mendapatkannya, sempurna enggak? Belum kan? Belum sempurna. Karena orang masih bertanya-tanya, kenapa dengan itu? Ya kan? Sama ketika disebut dengan nama Allah. Mengapa dengan itu? Belum sempurna kan? Nah, kesempurnaannya bagaimana? Kesempurnaannya dengan sesuatu yang terhapus. Dalam bahasa Arab disebut mahdzuf, terhapus dia. Kenapa dihapus? Karena sudah dimaklumi. Yang terhapus itu apa? Pekerjaan yang mau kita lakukan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita mau membaca Bismillah dalam hati apa? Tidak perlu diniatkan juga kan? Tidak perlu istilahnya dibilang juga di dalam hati, tidak perlu. Karena sudah dimaklumi kan? Bismillah, saya mau membaca. Ya, Bismillah, saya mau menulis. Bismillah, saya mau bekerja. Bismillah, saya mau masuk masjid. Bismillah, saya mau makan. Bismillah, saya mau minum, dan seterusnya. Perlu tidak disebut? Bismillah, saya mau makan. Perlu tidak disebut? Tidak perlu kan? Kenapa? Sudah dimaklumi, tidak perlu lagi disebut. Orang sudah paham. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ketika Bismillah kita kedepankan, fiilnya nanti belakangan, ini memberikan makna pengkhususan. Iya. Jadi sesuatu yang asalnya
ya harusnya di depan tapi kita belakangkan dia, memberikan makna pengkhususan. Dalam bahasa Arab disebut al-ikhtisas. Sehingga pada saat kita melakukan pekerjaan, kita awali dengan bismillah, betul-betul melahirkan tauhid. Hanya dengan nama Allah kita minta pertolongan dengan namanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat ini luar biasa. Ya, dengan kalimat ini menjadi sah sembelihan kita. Ya kan? Siapa yang menyembelih tidak menyebut nama Allah, sembelihannya menjadi bangkai. Ya, walaupun dia ucapkan salawat, walaupun sebelum menyembelih dia baca ayat kursi, tapi kalau tidak baca bismillah, tidak sah sembelihannya. Ya, karena membaca bismillah syarat sembelihan menjadi halal. Bayangkan, hanya dengan bismillah jadi halal sembelihan kita. Tidak pakai bismillah haram, jadi bangkai. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, demikian pula dalam perkara yang lain. Ya, misalnya maaf dalam suami istri berhubungan, ya kan? Nabi ajarkan apa? Sebelum kamu menjumpai istrimu, kamu membaca bismillah sebelum menggaulinya. Supaya jangan apa? Jangan sampai ketika Allah takdirkan ada seorang anak dari hubungan kamu, anak itu nanti kelak diganggu sama setan. Tapi dengan membaca bismillah, kemudian ada doa lagi setelahnya kan? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya kan? Jangan sampai ya dengan kita lupa membaca itu, anak kita pun nanti kelak diganggu oleh setan. Nah, subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula pada saat maghrib, kita tutup pintu, tutup jendela. Baca apa? Bismillah. Dengan membaca bismillah, setan tidak bisa masuk. Kenapa? Terhalang dengan ucapan itu. Tapi kalau kita tidak baca bismillah, bisa aja setan masuk. Subhanallah, berkahnya kalimat ini, ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk WC, Nabi ajarkan juga selain membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its, di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi membaca bismillah. Ya, kata Nabi itu pembatas antara aurat manusia dengan jin, mata jin. Ketika kita baca bismillah, jin tidak bisa melihat aurat kita. Loh, kenapa dalam WC? Karena Rasulullah mengatakan inna hadhil hushush muhtadarah. Sesungguhnya WC itu dihadiri oleh jin. Nah, makanya jangan terlalu lama di WC. Ada orang terlalu suka dalam WC. Main HP di WC juga dia. Main Facebook di WC juga dia. Lama, makanya tidak jarang orang habis keluar WC kesurupan. Kenapa? Setan, tempatnya setan di situ. Makanya seseorang itu ya dinamakan kan qadhaul hajah, membuang hajat. Selesai hajatnya keluar, jangan berlama-lama di situ. Nah, ini jamaah sekalian. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi bismillah. Dan para ulama menyebutkan sangat baik kalau kita masuk WC, kita mulai dengan bismillah, lalu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Walaupun boleh saja kalau kita hanya mencukupkan dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Tapi kalau dibaca bismillah di awalnya lebih sempurna lagi. Lihat, baca bismillah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan dan minum, supaya setan jangan sampai ikut bersama kita pada saat makan dan minum, bagaimana caranya? Baca bismillah. Kalau lupa baca bismillah, pertengahan baru ingat, Nabi ajarkan apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Menunjukkan betapa pentingnya bismillah. Sampai pun kalau kamu lupa, tetap baca bismillah. Tapi ada tambahannya, fi awwalihi wa akhirihi. Karena jangan sampai setan ikut makan bersama kita. Makanya ada sebagian orang makan banyak, dia makan tidak kenyang-kenyang. Nah, mungkin salah satunya setan ikut makan. Lupa baca bismillah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah adalah kalimatun mubarakah, dan para ulama membedakan bedakan antara basmalah dengan tasmiyah.
Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim lengkap. Bismillahirrahmanirrahim namanya apa? Singkatannya basmalah. Tapi kalau bismillah saja itu namanya tasmiyah. Namanya apa? Tasmiyah. Nah, ini sering keliru juga ini. Jadi kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, kalau tasmiyah bismillah. Nah, di dalam pada saat kita menyembelih yang disyariatkan bukan basmalah tapi tasmiyah, bismillah saja. Pada saat makan dan minum juga sama, yang disyariatkan tasmiyah bukan basmalah, bismillah saja. Nah, ini jamaah sekalian. Justru banyak demikian pula pada saat wudu. Ya, yang disyariatkan oleh Nabi apa? Baca bismillah saja, tasmiyah, bukan basmalah. Karena ulama membedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah membuka dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka Syekh mengatakan Kitabut Tauhid. Ini beliau sebutkan judul dari buku ini, Kitabut Tauhid, yang artinya kitab tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa dia isim masdar. Dalam bahasa Arab dia isim masdar dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan. Apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Secara bahasa maknanya ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Apa? Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Bagaimana caranya dia bisa menjadikan sesuatu itu menjadi satu? Kadang ada yang harus dilakukan, ada yang ditolak, dan ada yang ditetapkan. Sama kalau misalnya orang Arab mengatakan begini, wahattu Zaidan fil masjid. Saya mentauhidkan si Zaid di dalam masjid. Ada yang namanya Zaid di sini? Tidak ada ya? Nah, jadi kalau ada yang dikatakan misalnya saya tauhidkan si Zaid di dalam masjid. Bagaimana caranya? Sementara dalam masjid banyak orang. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya suruh keluar dulu. Orang semua keluar dari masjid. Hanya si Zaid saja di dalam masjid. Ya kan? Saya suruh orang keluar semuanya, yang di dalam masjid cuma Zaid. Berarti saya telah mentauhidkan si Zaid di dalam masjid. Itu maknanya tauhid. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Ya. Nah, ketika kita melakukan itu ada penolakan dan ada penetapan. Nah, di dalam makna tauhid juga seperti itu. Tatkala kita katakan tauhidkan Allah, bagaimana caranya? Kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Karena sesembahan kan banyak. Ya, sesembahan itu kan bukan cuma Allah saja. Yang dijadikan manusia sesembahan banyak. Tetapi semua sesembahan itu batil. Yang hak, yang berhak diibadahi cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bagaimana caranya kita mentauhidkan Allah? Tolak semua yang disembah selain Allah, lalu tetapkan hanya Allah yang kita sembah. Itulah tauhid. Ya kan? Itulah tauhid. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Taib. Kemudian tauhid ini bukan lafaz yang baru. Sebagian orang mengatakan tauhid itu dari mana? Tidak dikenal dalam bahasa Arab. Nah, ini orang jahil, tidak ngerti tentang tauhid dan juga tidak ngerti bahasa Arab. Ya, tauhid itu ada di dalam Quran, di dalam hadis Nabi, disebutkan di ucapan orang Arab. Ya, ulama dari dahulu sudah menuliskan tentang tauhid. Ya, apa yang kita baca itu surat yang semua kaum muslimin kayaknya sudah hafal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Itu kan tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Menunjukkan ada tauhid.
ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Nabi berpesan, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Hai Mu'ad, kamu akan mendakwahi ahli kitab, orang Yahudi. Ketika itu penduduk Yaman banyak dihuni oleh orang Yahudi. Kamu akan temui nanti golongan ahlul kitab. Falyakun, maka hendaknya awwala ma tad'uhum ilaih, yang pertama kamu suruhkan kepada dia apa? Ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Berarti ada lafaz tauhid? Ada. Justru itu yang pertama Nabi pesani Mu'ad bin Jabal supaya mendakwakan tauhid. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ya, juga disebutkan ya tentang kisah ya seorang bapak itu ya yang dia merasa dirinya berdosa. Nah, maka apa yang dia lakukan diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi, perhatikan, "Inna rajulan", sesungguhnya ada seorang laki-laki, "lam ya'mal minal khairi syai'an", yang tidak pernah beramal sedikit pun juga, qat, illa at-tauhid, kecuali dia punya satu kebaikan saja, yaitu tauhid. Kebaikannya cuma satu, yaitu tauhid. Dia mentauhidkan Allah. Falamma hadaratil wafah, tatkala dia meninggal dunia, dia banyak mengaku banyak dosa, banyak pelanggaran yang dilakukan. Maka tatkala dia mau meninggal, qala li ahli, dia berkata dan berpesan kepada keluarganya, "Idza ana mittu", kalau aku nanti meninggal, "fakhuduni", ambil mayatku, "wahruquni", kemudian bakar mayatku itu, "hatta tada'uni humamatan", hingga dia menjadi arang, "tsumma dhanuni", kemudian kalau sudah jadi arang, tumbuk dia. Ini pesannya kepada keluarganya. "Setelah kamu tumbuk, tsumma daruni fil bahar", lalu tebarkan abuku itu ke lautan. Kenapa? Karena saya takut kalau saya nanti dibangkitkan oleh Allah dan Allah mampu membangkitkan saya akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang luar biasa. Ternyata orang ini dibangkitkan benar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah berpesan begitu. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wahai laut, kumpulkan apa yang kamu dapat. Wahai bumi, kumpulkan apa yang kamu dapat." Debu-debunya itu menyatu, kemudian si orang ini langsung berdiri di hadapan Allah. "Kenapa ya fulan, kamu berpesan seperti itu kepada keluargamu?" Dia bilang apa? "Saya takut kepadamu ya Allah. Saya takut kepadamu ya Allah." Dengan sebab itu diampuni dosanya orang ini. Lihat, dengan amalan tauhid. Jadi Nabi menyebutkan dia punya tauhid. Subhanallah. Ya, syahidnya di situ Nabi sebutkan lafaz tauhid, dan di situ juga terdapat keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi. Nabi itu ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, beliau hanya melakukan satu kali haji. Pada saat beliau sudah hijrah ke Madinah. Nah, hajinya itu sekaligus haji perpisahan. Makanya disebut Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ya. Nah, di Hajjatul Wada Nabi melantunkan berihlal dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Sahabat Jabir bin Abdullah yang menyaksikan itu mengatakan, ini ada dalam Sahih Muslim. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, fa'ahalla bit tauhid. Maka Nabi SAW berihlal dengan tauhid. Karena labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, terkandung di dalamnya makna tauhid. Berarti tauhid itu kan lafaz yang memang dikenal ya oleh para ulama, dan Nabi SAW pun menyebutkannya ya, dan itu ada di dalam lafaz-lafaz bahasa Arab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Syekh mengatakan kitabut tauhid, kitab tentang masalah tauhid. Di dalam buku ini Syekh rahimahullahu taala membahas perihal khusus dalam pembahasan tauhid uluhiyah,
tauhid ibadah. Walaupun sebenarnya beliau juga sedikit menyinggung tentang masalah rububiyah dan masalah asma wa sifat. Tapi fokus perhatian beliau yang besar adalah menjelaskan tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Nah, para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid terbagi tiga katanya. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini pembagian yang umum ya, dan dikenal oleh para ulama kebanyakannya. Sebahagian orang mengingkari pembagian tauhid semacam ini. Oh, katanya Ahlus Sunnah itu ya membagi tauhid menjadi tiga. Mereka juga berbuat bid'ah. Kenapa? Tauhid katanya dibagi tiga. Mana dalilnya Rasulullah mengatakan tauhid terbagi tiga? Tidak ada dalilnya. Nah, kalau begitu dari mana pembagian tauhid dibagi menjadi tiga ini? Kita katakan dan kita tegaskan, memang tidak ada dalilnya dalam Quran. Nabi tidak pernah menyebutkannya, tapi secara umum ada dalilnya. Siapa bilang tidak ada? Ada dalilnya secara umum. Tapi kalau antum temukan lafaz tauhid terbagi tiga, ya biar sampai mati mau cari lafaz itu tidak akan dapat. Tapi yang kita pahami, tauhid memang terbagi tiga. Dan itu memang istilah litakribil fahmi, kata ulama, untuk mendekatkan pemahaman. Ya, di zaman Nabi memang orang tidak kenal tauhid itu terbagi tiga. Kenapa? Mereka tauhidnya sudah mantap, tidak perlu lagi pembagian. Nah, umat yang datang setelahnya mulai kacau tauhidnya, perlu pemahaman. Nah, untuk memahami tauhid itu dibagi-bagi, diklasifikasikan. Ya kan? Sama dulu orang tidak belajar tentang masalah bahasa Arab, ilmu nahwu sorof, tidak ada itu. Kenapa? Mereka asli orang Arab, tidak perlu belajar bahasa Arab. Ya kan? Nah, setelah terjadi kerusakan di lisannya orang Arab, perlu diletakkan kaidah-kaidah. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof. Ada ilmu sorof. Untuk apa? Menjaga ini. Nah, sama, itu pun istilah. Ya. Antum misalnya tidak membaginya menjadi tiga, tidak ada masalah sebenarnya. Intinya tauhidnya tetap sama. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan ya. Insyaallah taala tentang penjelasan tauhid terbagi tiga ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan apa itu tauhid asma wa sifat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah harus paham pembagian tauhid ini. Jangan sampai aib, termasuk aib Ahlus Sunnah kalau ditanya apa itu tauhid uluhiyah, tidak tahu dia. Apa itu tauhid asma wa sifat, tidak tahu dia. Harus tahu. Ini ilmu dasar. Ya, ilmu-ilmu dasar yang wajib kita ketahui. Insyaallah di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.